Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita untuk bisa berkumpul di majelis yang mulia ini, yang insya Allah para malaikat ada di sekeliling kita untuk mendoakan kita agar senantiasa kebaikan rahmat Allah senantiasa tercurah kepada diri kita semuanya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita sampai kepada kajian Ulumul hari kedua, yang mana tema berikutnya adalah tentang bersyukurlah maka kau akan mendapati surganya. Akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Agus Setiawan Pasi. Akan saya bacakan sedikit kurikulum vitae beliau. Beliau menamatkan S1-nya di Al-Azhar Cairo University di Mesir dengan bidang ilmu jurusan hadis dan ilmu hadis. Kemudian diselesaikan pada tahun 1995 sampai 1999. Lalu beliau melanjutkan pendidikan S2 beliau di Universitas Islam Omdurman Sudan, jurusan Sunnah dan ilmu hadis pada tahun 2001 sampai dengan 2003. Dan alhamdulillah terakhir beliau telah menamatkan pendidikan S3 beliau dengan gelar doktor di University Kebangsaan Malaysia dengan jurusan Al-Quran dan Sunnah pada tahun 2005. Insya Allah beliau sudah dikaruniai keluarga yang bahagia dengan satu orang istri. Saya entah mengapa kalau istri selalu disebutkan satu orang istri begitu, dan 3 orang anak, laki-laki, perempuan dan laki-laki. Untuk kajian kita hari ini, penyampaian materi akan diberikan selama 45 menit. Kemudian setelah itu kita ada tanya jawab selama 30 menit dan diakhiri dengan door prize. Jadi bagi para peserta silakan memperhatikan baik-baik, manakala nanti ada pertanyaan yang akan diberikan oleh Ustaz dan bisa dijawab oleh para peserta, maka peserta akan bisa mendapatkan door prize. Namun tetap teruskan niat menjawab pertanyaan hanya untuk mendapatkan kebaikan pahala. Tidak mendapatkan door prize. Kita luruskan. Tanpa memperpanjang kalam lagi, insyaallah kepada Ustaz Setiawan, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Hadirin hadirat ikhwatal iman rahimakumullah. Alhamdulillah, itulah kata yang pantas kita lantunkan di siang hari ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita di ruangan ini. Tidak ada ikatan persaudaraan di antara kita, tidak ada maksud dunia di antara kita. Hanyalah keimanan yang mengumpulkan kita di tempat ini. Kita berharap mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini tanpa ada ikatan nasab, tanpa ada maksud dunia, mudah-mudahan Allah juga berkenan untuk menghimpun kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sungguh kita berharap mudah-mudahan dengan cinta kita kepada beliau, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk mengumpulkan kita bersama baginda Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya. Suatu hari seorang sahabat bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan terjadinya kiamat? Nabi SAW ditanya kapan terjadinya kiamat. Beliau balik bertanya kepada sahabat tadi, wa madza a'dadta laha? Engkau bertanya kapan terjadi kiamat, memang apa yang sudah kau siapkan untuk kiamat itu? Sahabat ini mungkin tercengang, sahabat ini mungkin terkaget, maka dia menjawab, hubballahi wa rasuli. Jadi ditanya apa yang sudah kau siapkan buat hari kiamat, sahabat ini kemudian spontan menjawab, aku menyiapkan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nabi SAW kemudian mengatakan kepada sahabat ini, anta ma'aman ahbabta, engkau nanti akan dikumpulkan di surga bersama orang yang engkau cintai. Sahabat Anas bin Malik setiap kali meriwayatkan hadis ini, maka di ujungnya beliau selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba rasulik. Ya Allah, aku minta cintamu dan cinta kepada Rasulmu. Mudah-mudahan sekali lagi dengan cinta kita kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk menghimpun kita bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin khotul iman rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini kita akan berbicara tentang syukur. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, ada sebuah buku yang dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali. Judulnya adalah Khuluqul Mu'min, akhlak orang mukmin. Yang menarik adalah di muqaddimah Syekh Muhammad Al-Ghazali Allahu yarham, beliau mengatakan bahwa alangkah baiknya kalau sifat-sifat terpuji dari Islam itu kita tulis dalam sebuah kertas, lalu kemudian kita tempelkan di dada kita. Kita lihat, adakah sifat-sifat itu sudah kita miliki ataukah belum? Jadi beliau kemudian menghentak kepada diri kita, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, sering secara teori kita itu menguasai syukur, sabar, dan lain sebagainya. Tapi beliau mengatakan bahwa alangkah baiknya kalau akhlak mukmin tersebut, kalau sifat-sifat terpuji tersebut ditulis pada sebuah kertas dan diletakkan di dada kita. Adakah sudah kita miliki sifat-sifat itu? Adakah sifat itu sudah menjadi akhlak ataukah belum? Salah satunya adalah syukur. Kalimat yang mudah kita ucapkan, namun hadirin khotul iman rahimakumullah, kita akan diuji dengan yang namanya syukur. Syukur itu mirip dengan sabar, bagaikan dua mata uang. Ada yang mengatakan syukur dengan sabar itu belajarnya kapan saja, nggak ada waktunya, karena ujiannya juga kapan saja. Berat, tapi karena memang kita menginginkan pahalanya surga. Kalau enteng hadiahnya kipas angin katanya. Kalau ringan ujiannya ya door prize juga buku. Kalau ujiannya berat, pahalanya surga. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, maka kita akan berbicara dalam kurang lebih 30 menit tentang syukur. Mudah-mudahan waktunya mencukupi. Saya lihat ada sekitar 18 slide, mudah-mudahan cukup. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, para ulama menjelaskan kata-kata syakaro itu arti asal adalah berterima kasih. Makanya dalam bahasa Arab, ketika ada orang yang mengucapkan terima kasih, maka kita bilangnya adalah syukron. Betul kan? Jawaban orang Arab kalau ada yang berterima kasih adalah afwan. Ada filosofi yang sangat dalam. Ketika saya belajar di Timur Tengah, saya bertanya, kenapa orang Arab ketika ada yang berterima kasih, maka jawabannya adalah afwan. Padahal
Afwan itu artinya adalah maaf. Kalau kita kan mirip dengan bahasa Inggris, kalau ada yang berterima kasih, terima kasih, jawabannya adalah kembali. Kalau bahasa Jepang saya nggak ngerti. Cuma arigatou gozaimasu. Tidak. Apa? Tidak. Ntar saya salah lagi. Benar, tidak begini. Artinya gimana? Ya, tidak. Oh gitu. Iya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ternyata filosofi orang Arab itu adalah mengajarkan kepada kita, ketika ada orang yang berterima kasih atas apa yang kita lakukan, justru kita minta maaf. Hanya segitu yang bisa kita lakukan. Bukan kemudian menumbuhkan rasa sombong. Karena ketika seseorang berterima kasih, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ada potensi dalam hati kita untuk sombong. Makanya filosofinya adalah syukron, jawabannya adalah afwan. Jadi syakaro arti bahasa adalah berterima kasih, lega, senang, dan menyebut nikmat yang diberikan kepadanya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, itulah yang disebut dengan syukur, yaitu kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita lega, hati kita senang. Bahkan Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita menyebut nikmat yang Allah berikan pada kita. Itu syukur. Menyebut dengan lisan, bahkan kemudian dengan perbuatan. Itulah yang disebut dengan syukur. Dalam Al-Qur'an, kata syukur dalam berbagai macam bentuknya itu disebutkan 64 kali. Masya Allah, jumlah yang banyak. 64 kali itu adalah jumlah yang banyak. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, para ulama menjelaskan bahwa kita senantiasa diajarkan untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bersyukur ada bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati yang pertama adalah menyadari bahwa nikmat yang diperoleh itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau jujur Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, betapa banyak nikmat dan karunia yang kita dapatkan itu adalah karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat daripada amal kita, kalau melihat daripada perbuatan kita, ya Allah. Makanya Buya Hamka pernah mengatakan dalam salah satu bukunya, berbahagialah mereka yang mengenal Allah, Raja di atas segala raja, yang tidak pernah menghentikan nikmatnya walaupun sang hamba berdosa kepadanya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kembali bahwa syukur dengan hati adalah menyadari nafas kita ini, semua yang bergerak dalam tubuh ini adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Di samping saya dokter, Masya Allah, saintis juga, dan ada rekan-rekan juga yang tengah belajar. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, oksigen yang kita hirup itu kandungannya O2-nya itu adalah 19%. Jumlah ini bukan acak. Jumlah ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kandungan oksigennya itu lebih kental, maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, mirip kalau kita ambil jarum suntik, kita ambil, kita sedot air, itu tentu akan berbeda kepekatannya kalau kita menyedot daripada madu. Karena madu itu lebih pekat. Jadi ketika kita ingin ambil dan melalui suntikan, itu dia akan sulit karena pekat. Tapi kalau air, itu akan mudah. Begitu juga dengan kandungan oksigen. Jumlah 19% ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kurang, itulah yang menjadikan Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, maka apa yang ada di bumi ini cepat terbakarnya, mudah terbakar. Bumi kita tidak terlalu dekat dengan matahari, tapi juga tidak terlalu jauh dari matahari. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, sekali lagi bahwa yang disebut syukur dengan hati adalah kita menyadari dalam hati kita bahwa apa yang kita peroleh itu dari Allah Subhanahu
Kalau kita renungkan, Masya Allah, nafas yang kita hirup, peredaran darah yang mengalir dalam hati kita, siapa yang melakukan ini semuanya? Melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, syukur dalam hati juga bisa melihat bahwa di sebalik musibah orang itu bisa bersyukur. Bukan mensyukuri malapetakannya, bukan mensyukuri musibahnya, karena Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, dia merasakan dalam hati bahwa apa yang dialaminya itu, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, adalah jauh lebih ringan daripada kemungkinan-kemungkinan lain yang lebih buruk. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Allah tidak akan menguji hambanya, melainkan sang hamba itu sanggup untuk mengembannya. Jadi pada saat seseorang mendapatkan musibah, dia akan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika saya belajar di Malaysia, ada seorang kawan dari Riau. Beliau ngambil Master of Business, MBA. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, istrinya seorang dokter. Mereka sudah punya anak 3, putri semuanya, lucu-lucu, cantik-cantik. Dapat 2 bulan beliau di Malaysia, anaknya sakit. Bulan balik ke rumah sakit, dapat beberapa bulan ternyata diketahui dan divonis kanker. Oh ya Allah. Dokter kemudian menyarankan untuk di kemoterapi. Beliau mengikuti apa yang disarankan oleh dokter, dapat beberapa kali di kemo, anaknya meninggal dunia. Karena masih kecil, saya dengan istri dipanggil untuk kemudian memandikan sang jenazah, untuk mengkafani daripada sang jenazah. Saya kemudian bertanya kepada saudara ini, saya mengatakan, apa kira-kira hikmah di sebalik ini? Beliau mengatakan, Ustaz, mungkin saya sudah lama tidak menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, orang tua beliau cukup kaya di Pekanbaru. Beliau menangani properti dan hotel di Pekanbaru. Istrinya juga seorang istri yang baik, istri yang solihah. Anak-anaknya juga anak-anak yang baik. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, sehingga kemudian kehidupan beliau mengalir. Beliau mengatakan, mungkin Allah ambil sedikit nikmat yang Allah titipkan agar kembali saya menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, orang yang bersyukur ketika mendapatkan musibah, dia tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia melihat, oh ternyata ketika Allah ambil sedikit nikmatnya, Allah ingin agar kita kembali merintih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kembali kita merasakan nikmatnya menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan Allah zalim, Bapak Ibu. Terkadang Allah ambil sedikit nikmat yang Allah titip dari kita, agar kita kemudian kembali merintih pada Allah, agar kita kemudian menangis kepada Allah. Jadi kembali bahwa syukur yang pertama adalah syukur dengan hati, merasakan bahwa nikmat yang ada, nikmat yang kita miliki merupakan karunia dari Allah. Yang kedua, sekiranya mendapatkan musibah, maka orang yang bersyukur, dia mengakui dalam hati bahwa ini adalah sesuatu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasti ada hikmah di sebalik musibah tersebut. Yang kedua, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, Imam Al-Maraghi dalam tafsir yang terkenalnya, tafsir Al-Maraghi, beliau mengatakan, syukur dengan hati akan melahirkan ketulusan, akan melahirkan kemurnian hati dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi bahwa ketika seseorang itu bersyukur dengan hati, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, akan melahirkan bagaimana keikhlasan. Saya sering menyampaikan, barang siapa yang berharap dari manusia, dia akan sering kecewanya. Tapi barang siapa yang berharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak akan pernah kecewa. Kita, maaf sekali lagi, bukan saya mengecilkan hati, terkadang kita ingin mengadakan fundraising, kita lihat, oh ini pejabat, oh ini orang yang berada,
Kita berusaha untuk mendekati mereka. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, jangan lupa yang memiliki hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sering kalau kita berharap dari manusia, kita kecewa. Ya Allah, ngasihnya cuma segitu. Terkadang dari orang yang tidak kita pandang, terkadang dari orang yang kita lihat setengah mata. Masya Allah, bagaimana infaknya, bagaimana sedekahnya. Jadi kembali Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, bahwa syukur dengan hati akan mendatangkan kemurnian daripada hati kita. Kita akan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga akan melahirkan bagaimana cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati adalah syukur dengan ucapan. Syukur dengan ucapan adalah mengucapkan alhamdulillah. Syukur dengan ucapan adalah tidak banyak mengeluh. Tidak banyak mengeluh. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kemarin dalam pengajian ibu-ibu, saya pernah mengatakan bedanya orang dalam menyikapi suatu masalah itu akan mempengaruhi daripada syukur ataukah tidaknya seseorang. Kalau Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, air yang di depan saya ini sudah ada berkurang. Ada orang yang menyikapi air ini dengan kata-kata, ya airnya udah tinggal segini. Betul gak? Tapi ada orang yang menyikapi dengan keadaan, alhamdulillah airnya masih segini. Beda itu di hati. Jadi ucapan seseorang, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, merupakan salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, orang yang bersyukur lidahnya juga selalu melihat hal yang positif. Beda dengan orang-orang yang tidak bersyukur, selalu mengeluh. Ada sebuah puisi, saya agak kurang ingat baitnya, cuma saya ingat bagaimana ceritanya. Jadi digambarkan dalam puisi itu ada dua orang musisi yang tengah berdebat. Apa yang bisa kita buat daripada bait lagu? Apa yang bisa kita buat dari tangga nada ini? Sedangkan tangga nada itu cuma sekian. Jadi mereka berdebat, mengeluh apa yang bisa mereka lakukan dengan tangga nada yang sedikit. Padahal di luar kamar itu ribuan lagu telah dibuat. Jadi orang yang mengeluh dengan lisannya itu akan mempengaruhi daripada bagaimanakah perbuatannya. Jadi pertama syukur dengan hati, yang kedua adalah syukur dengan lisan. Yang ketiga Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati adalah syukur dengan perbuatan. Dan ini Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati biasanya dilakukan oleh anggota tubuh. Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan paling tidak ada 7 anggota tubuh yang harus dimaksimalkan untuk bersyukur. Jadi yang disebut dengan tubuh yang bersyukur, kata Imam Al-Ghazali, minimal 7 anggota tubuh yang harus dimaksimalkan untuk bersyukur. Yang pertama mata, kedua telinga, ketiga lidah, keempat tangan, kelima perut, yang keenam adalah kemaluan, yang ketujuh adalah kaki. Jantung, darah, syukurnya kita agak bingung. Jadi menurut Imam Al-Ghazali bahwa paling tidak 7 anggota tubuh ini yang mesti dimaksimalkan untuk bersyukur pada Allah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, mata kita, telinga, lidah. Ibu-ibu yang pengajian muslimah kalau masih ingat, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa syukur yang paling minimal, masih ingat? Apa syukur? Bagaimana syukur yang paling minimal? Syukur yang paling minimal adalah engkau tidak mempergunakan pemberian Allah untuk maksiat kepada Allah. Paham ya? Syukur yang paling minimal adalah engkau tidak mempergunakan pemberian Allah untuk maksiat kepada Allah. Mata, kalaulah bagi kita berat untuk membaca Al-Quran, minimal tidak kita gunakan untuk yang maksiat pada Allah.
telinga, kalaulah tidak kita gunakan untuk hal-hal yang manfaat, maka minimal tidak kita gunakan untuk mendengarkan yang maksiat pada Allah. Lidah, kalaulah tidak digunakan untuk berzikir, kalaulah tidak digunakan untuk membaca Al-Quran, minimal lidah kita ini tidak dipergunakan untuk maksiat. Jadi syukur yang paling minimal adalah engkau tidak mempergunakan pemberian Allah untuk maksiat kepada Allah. Baik, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Saba ayat ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'malu ala Dawud syukran. Beramallah wahai keluarga Nabi Daud sebagai bukti daripada kesyukuran kalian. Jadi selain syukur dengan hati, syukur dengan lisan, maka yang ketiga adalah syukur dengan perbuatan, dengan cara memperbanyak amal kita. Allah mengatakan kepada keluarga Nabi Daud ini berada pada puncak kenikmatan yang Allah berikan. Sebagai seorang manusia Allah jadikan raja, sebagai seorang hamba Allah jadikan sebagai seorang nabi. Nah, Allah Subhanahu wa taala meminta bersyukurnya itu adalah dengan cara mereka memperbanyak amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya di Sudan, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau jumpa dengan adik kelas, kalau saya tanya kepada dia, "Assalamualaikum, apa kabar?" Itu jawaban adik-adik kelas waktu di Sudan itu bukan baik. Karena mereka udah ngerti kalau kita sehat itu mesti banyak beramal. Jadi kalau saya tanya apa kabarnya, jawaban mereka, "Ada tugas apa Ustaz?" Ya kalau apa kabar? Ada tugas apa Ustaz? Karena kenapa? Karena saya menekankan kalau kita memang sehat bersyukur, maka bentuk daripada kesyukuran kita adalah dalam bentuk amal. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita sudah tahu apa itu syukur, dan yang kedua kita sudah tahu apa aspek daripada syukur. Syukur dengan lisan, syukur dengan hati, syukur dengan perbuatan. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita akan lihat beberapa kisah tentang syukur. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, dalam kitab Nuzhatul Fudala diriwayatkan ada seorang tabi'in yang bernama Zaid bin Al-Harith rahimahullah. Di situ dijelaskan, idza kanat lailah mumtirah, apabila hari itu hujan deras, maka Zaid bin Harith ini akan berkeliling di kampung, terutama ajaizul qaum, terutama sekali orang-orang tua, orang-orang sepuh. Dia akan keliling dan bertanya, "Alaka fisuqi hajah?" Apakah kalian butuh sesuatu dari pasar? Masya Allah. Bagaimana seseorang yang ingin beramal, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, sebagai rasa bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, atas nikmat gagah. Kita lihat Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, beliau menawarkan ke rumah-rumah, ada nggak yang mau dibeli dari pasar, karena orang-orang sepuh itu nggak bisa keluar pada saat hujan deras. Beginilah orang yang bersyukur, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Ketika saya S3 di Malaysia, kalau weekend, hari Jumat saja, itu sudah banyak SMS yang masuk, "Ustaz, tolong dong bantu kami." Saya bilang, "Ada apa Bapak? Ada apa Ibu?" Mereka bilang, "Tolong bantu kami agar jangan sampai nanti di akhirat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mobil yang kau miliki sudah pernahkah dipakai untuk dakwah atau belum?" Jadi mereka tahu saya dengan sahabat-sahabat itu biasanya kalau weekend kita pergi ke kilang-kilang. Kilang itu artinya pabrik. Kita pergi ke hostel-hostel, bahkan kita pergi ke perkebunan-perkebunan sawit untuk berdakwah kepada orang Indonesia yang kerja di sana. Jadi mereka timbul kesadaran, Allah ngasih kepada mereka rezeki mobil. Allah akan bertanya, adakah mobil ini pernah digunakan untuk dakwah ataukah tidak?
Jadi semangat bagaimana bersyukur dengan apa yang Allah berikan pada diri mereka. Kembali Zaid bin Harith, seorang tabi'in. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, beliau setiap kali hujan deras, beliau keliling. Nanya ke orang-orang yang sepuh, ala kafil suqi haja, apakah ada yang ingin kalian beli dari pasar? Subhanallah. Begitu inginnya orang mensyukuri dari apa yang mereka miliki. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang selanjutnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat, dikatakan oleh Imam At-Tabarani sanad hadis ini adalah jayyid, artinya adalah hasan. Nabi SAW mengatakan, ma min abdin an'amallahu alaihi bi ni'mah. Tidaklah seorang hamba Allah berikan kepadanya nikmat wa asbagha alaihi, dan Allah melengkapkan kenikmatan padanya. Jadi artinya orang udah dikasih nikmat banyak oleh Allah, kemudian orang ini memenuhi hajat kebutuhan orang lain. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, hamba ini mendapatkan nikmat dari Allah, dan sebagai rasa syukurnya dia memenuhi hajat orang lain, dia bantu saudaranya, dia berbagi hartanya. Kata Nabi SAW, maka apa yang dia lakukan tersebut akan menghalang nikmat tersebut untuk hilang. Makanya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ternyata ketika seorang hamba bersyukur, itulah yang menjadikan kenikmatannya kekal. Itulah yang akan menjaga kenikmatannya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita lihat bagaimana Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menasihatkan kepada kita. Kata beliau, boleh jadi saat engkau tertidur lelap, pintu-pintu langit diketuk oleh puluhan doa kebaikan untuk dirimu. Dari orang fakir yang engkau tolong, dari orang lapar yang kau beri makanan, dari orang sedih yang engkau bahagiakan, dari orang yang berpapasan dengan dirimu dan engkau tersenyum kepadanya, atau dari orang yang dihimpit kesulitan, engkau lapangkan kesulitannya. Maka janganlah pernah engkau menganggap kecil sebuah kebaikan. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, bisa jadi kita malam itu kecapean, kita tidur lelap. Kata Imam Ibnu Qayyim, tapi ternyata malam itu pintu langit tengah diketuk dengan puluhan doa kebaikan buat kita. Kita nggak sadar. Ada orang yang ketemu di jalan, kita senyum. Ada orang yang kesusahan, kita bantu. Ada orang yang memerlukan pertolongan kita, kita tolong. Kita mungkin malam itu sudah tertidur lelap, tapi orang-orang itu tengah mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa kepada kita. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, saya berharap Bapak Ibu hafal kata-kata ini. Saya sering mengungkapkan kalimat ini. Sebuah pemberian, sebelum bermanfaat bagi orang yang menerima, dia akan bermanfaat bagi orang yang memberi. Sebuah pemberian, sebelum bermanfaat bagi orang yang menerima, dia akan bermanfaat bagi orang yang memberi. Apa artinya? Ketika kita berbagi kepada orang miskin, ketika kita berbagi kepada orang yang membutuhkan, terkadang bantuan kita belum dimakan oleh orang itu. Terkadang pakaian kita belum digunakan oleh orang itu. Bahkan terkadang orang tersebut tidak sempat mengucapkan terima kasih. Mungkin bergetar bibirnya, berlinang air matanya. Manfaat yang pertama adalah Allah titipkan manisnya iman dalam hati kita. Jadi sebuah pemberian, sebelum bermanfaat bagi orang yang menerima, dia akan bermanfaat bagi orang yang memberi. Apa manfaatnya? Allah titipkan lezatnya iman dalam hati kita. Ketika kita berbagi dengan orang yang membutuhkan, Masya Allah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, belum sempat digunakan hal itu. Beberapa waktu lalu saya diundang ke Bali. Saudara-saudara kita di Bali, mereka ingin meluaskan masjid di daerah Denpasar.
Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, sebelum saya memberikan tausiah, dipanggil seseorang untuk membaca Al-Quran. Saya lirik, ternyata seorang anak kecil. Dia tidak bawa Al-Quran. Dalam hati saya membatin, paling surat pendek yang dia bacakan. Ternyata sang anak membaca surat Yusuf fasih, dan saya lihat tidak membawa Al-Quran, berhati hafal dia. Semua yang hadir juga tertegun. Selesai anak ini membaca Al-Quran, MC sepertinya faham dengan apa yang menjadi pertanyaan kita. MC kemudian mengatakan, yang tadi membacakan Al-Quran adalah Ananda Yusuf. Beliau kelas 6 SD dan sudah hafal Al-Quran. SD biasa di Bali. Saya temui ayahnya, saya bilang, Mas, saya titip anak sampean untuk menjadi ulama di Bali. Sang ayah hanya tersenyum, tidak merespon dengan baik. Selesai saya ceramah fundraising, ketika saya selesai, saya panggil panitia, saya bilang, kenapa? Tadi saya berjumpa dengan ayahnya Yusuf, saya katakan agar Yusuf dimasukkan ke pesantren. Kok bapaknya tidak merespon dengan semangat? Apa kata panitia? Ustadz, ayahnya kerjanya hanya menjadi guide. Jadi kalau ada tamu, dia dapat uang tips, kalau tidak, ya tidak. Masya Allah. Orang yang sederhana, penghasilannya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala nanti sangat bersahaja. Sebelum saya pulang, saya bilang sama ayahnya, saya bilang, Mas, masukkan dalam pesantren, saya akan carikan biaya per bulan di Jakarta. Nangis bapak. Padahal anak tersebut belum merasakan manfaatnya, tapi yang ada dalam hati kita adalah lezatnya iman. Kelas 6 SD biasa di Bali hafal Quran. Kita terkadang mencarikan sekolah yang terbaik buat anak kita. Sekolah yang sekian juta. Ada orang-orang yang sebenarnya juga pantas mendapatkan pendidikan yang layak. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kembali boleh jadi pada saat kita tengah tertidur lelap, pintu langit tengah diketuk oleh puluhan doa kebaikan dari orang-orang yang pernah kita bantu, orang-orang yang kita pernah tersenyum dengan mereka. Karena itu jangan pernah menganggap kecil sebuah amal. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita akan melihat kalau itu adalah para tabi'in. Kalau yang dilakukan tadi adalah para sahabat, kita akan melihat Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati kisah-kisah yang lainnya. Setelah Rasulullah SAW wafat, beberapa sahabat pergi meninggalkan kota Madinah, sehingga sampai mereka di tepi pantai, mereka melihat ada sebuah rumah yang sangat sederhana. Tergerak hati para sahabat untuk melihat siapakah yang tinggal dalam rumah itu. Ternyata ketika para sahabat sampai ke depan rumah tadi, mereka melihat ternyata di dalamnya ada seorang hamba Allah. Yang menarik adalah hamba Allah ini tengah berdoa. Doa ini yang menggelitik perasaan para sahabat. Hamba Allah ini berdoa, ya Allah, kekalkanlah aku menjadi hamba yang bersyukur, karena Engkau telah melebihkan diriku berbanding hamba yang lainnya. Sepintas dia adalah doa yang biasa-biasa saja. Hamba Allah ini minta agar dirinya dikekalkan menjadi orang yang bersyukur, karena merasa dirinya dilebihkan Allah berbanding hamba yang lainnya. Tapi yang menggelitik perasaan para sahabat adalah ketika mereka menyaksikan bahwa hamba Allah ini ternyata cacat tangan dan kakinya. Diketuk pintu rumahnya, ditanyakan, wahai fulan, kami mendengar engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dikekalkan dirimu menjadi hamba yang bersyukur, dan dirimu merasa dilebihkan Allah berbanding hamba yang lainnya, padahal dirimu cacat kaki dan tanganmu. Hamba Allah ini menjawab, wahai saudaraku, bukankah mudah bagi Allah untuk mengirimkan angin dan menghancurkan rumah burukku ini? Tapi itu tidak Allah lakukan kepada diriku. Bukankah mudah bagi Allah untuk mengirimkan binatang buas masuk ke dalam rumahku dan memaksa diriku? Aku pun tidak dapat menghindar dari binatang itu. Tapi itu tidak Allah lakukan kepada diriku. Bukankah dengan demikian
Allah telah melebihkan diriku berbanding hamba yang lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hamba Allah ini bernama Abu Kilabah, seseorang dari generasi tabi'in yang kalau kita rajin membaca hadis, beliau banyak meriwayatkan hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengajarkan kepada kita di tengah keterbatasan fisiknya, tapi masih merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa dirinya dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana diri kita, lihat bagaimana tubuh kita, Allah jadikan kita lengkap. Tapi terkadang kita mengeluh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lama ini beredar bagaimana video di Yaman ada seorang yang buntung kakinya. 60 tahun sholatnya ke masjid, ya Allah, kakinya buntung. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kembali inilah Abu Kilabah. Yang berikutnya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, 3 tahun lalu saya diundang pergi ke Austria Ramadan. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ketika saya telepon ke Indonesia, ibu saya tanya, "Gus, ada uang zakat enggak?" Saya bilang, "Ada, Mak." "Emangnya kenapa?" Kata ibu saya, "Enggak. Ada teman emak ngaji, kayaknya dia mustahil deh, Gus." Saya bilang, "Ya sudah, Mak, kalau memang emak rasa dia pantas, salurkan zakat buat beliau." Saya bilang, "Memangnya emak lihat kenapa?" Kata ibu saya, "Teman emak ini kalau datang ke pengajian, walaupun datangnya duluan, duduknya paling belakang. Ntar kalau ada yang sakit di antara teman pengajian," rumah saya di Cempaka Putih, "kalau ada teman yang sakit di pengajian, kemudian dirawat di rumah sakit Islam, dia yang paling rajin buat ngajak nengok. Ntar kita naik bajai, dia yang paling duluan bayarin ongkos bajainya. Tapi kayaknya dia mustahil deh, Gus." Saya bilang, "Ya udah, Mak, salurkan zakat ke beliau." Berangkatlah istri dengan ibu saya ke rumahnya, Masya Allah. Rumahnya sederhana, Bapak Ibu. Di depan rumahnya itu banyak botol-botol bekas. Ternyata beliau itu kalau pagi ngumpulin botol, ntar kalau sore ada yang mau ngepul, dibayar. Ditanyalah 2 hal ini kepada orang tua tersebut. Ditanya, "Mbok, kenapa Mbok kalau datang ke pengajian, walaupun datangnya duluan, tapi kok duduknya paling belakang?" Apa jawaban beliau? "Soalnya malu, Bu. Baju yang pantas buat ngaji cuma 2. Ya Allah, kalau kita Masya Allah, ganti model ini, ganti model itu. Ditanya lagi yang kedua, "Kalau kondisi Mbok kayak gini, terus kenapa kalau ada yang sakit, Mbok yang bayarin ongkos bajai?" Beliau mengatakan sebuah kalimat yang tidak bisa saya lupa. Beliau mengatakan, "Kan surga bukan cuma buat orang kaya saja, Bu." Subhanallah. Adakah kita kalah dengan orang-orang yang lebih bersahaja dari kita? Adakah kita kalah dengan orang-orang yang lebih sederhana dari kita? Mereka menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dalam keadaan mereka seperti itu. Bersyukur dalam keadaan mereka seperti itu masih beramal. Karena mereka yakin surga bukan hanya milik orang kaya di antara kita. Adakah kita kalah dengan mereka-mereka ini? Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, beberapa waktu yang lalu dalam acara Hitam Putih Deddy Corbuzier dihadirkan seorang tamu namanya Mbah Asrofin. Umurnya 80 tahun, dari Semarang. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, Mbah Asrofin ini ternyata seorang guru ngaji. Gajinya per bulan 800.000 rupiah. 800.000 rupiah. Kalau kita di sini berapa ya 800.000 itu? 8.000. 8.000. 8.000-an. Masya Allah. Yang menarik dari Mbah Asrofin sampai beliau kemudian dipanggil adalah beliau setiap hari Jumat menyediakan 100 nasi bungkus buat fakir miskin. Jadi ketika ditanya, "Mbah, gaji kan 800.000 sebulan,
Tapi Mbah setiap minggu nyiapkan makanan, nasi bungkus 100 nasi bungkus. Apa nggak habis gajinya? Apa jawaban beliau? Kalau gaji mah habis, tapi kan rezeki Allah tidak pernah habis. Masya Allah. Ya. Adakah kita kalah dengan orang-orang yang lebih bersahaja dari kita? Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, adakah kita kalah dengan mereka-mereka yang lebih sederhana dari kita? Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, tahun 2005 ada salah satu acara di televisi swasta, kalau orang Sunda bilang ngabuburit. Acara itu live untuk melihat bagaimana kondisi masyarakat menjelang buka puasa. Suatu saat seorang presenter dengan kameramen itu datang ke sebuah tempat di daerah Maok, Tangerang. Ada yang tahu? Daerah Maok, Tangerang. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, presenter tersebut bersama kameramen tertarik melihat ada seorang tua di halaman depannya lagi duduk menunggu waktu maghrib. Diwawancarai, "Kek, biasanya kalau buka puasa pakai apaan?" Kata kakek, "Kalau buka puasa nih pakai kupi." Gaya Betawi dialek sono, kopi jadi kupi. Pakai kupi. Terus kalau makannya kek, sayur asem. Pakai daging dong kek. Kan enaknya sayur asem pakai daging. Apa kata sang kakek? "Wah, borok, sayur asem aja udah sedap bener." Artinya orang yang sederhana, orang miskin, puasanya pakai kopi, makannya sayur asem nggak pakai daging. Biasanya acara itu tuh akan adalah, katakanlah uang sagu hati kalau kata orang Malaysia, akan dikasih uang orang yang diwawancarai itu. Maka kemudian ditanya sama presenter ini, "Kek, kalau kakek ada rezeki, kira-kira kakek mau apaan?" Bisa kita bayangkan orang yang puasa, buka puasanya pakai sayur asem doangan, nggak ketemu daging, ditanya kalau ada rezeki mau berbuat apa jawaban kakek tersebut? "Ya kalau ada rezeki sih," katanya, "pengennya di semen yang di samping." Ditunjukkan oleh kameramen, ternyata masih dalam rumah dia, di sampingnya itu tanah. Kata sang kakek, "Soalnya kesian, kalau musim hujan anak-anak pada ngaji blok di samping." Tahu blok ya? Jadi tanah merah itu kalau kena hujan becek. Saya bilang dalam majelis-majelis taklim saya bilang, dosa kita kalau nggak bantu orang kayak gitu. Makan nggak ketemu daging, ditanya kalau punya uang mau buat apa, nggak kepikiran buat diri. Dia cuma kesian kalau anak-anak pada ngaji sore, musim hujan pada blok. Berbeda dengan kita. Kita kalau ini masih banyak kepengennya, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Masya Allah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, lihat ya, banyak orang-orang yang bersyukur atas nikmatnya. Ya. Sang kakek ditanya kalau punya rezeki mau ngapain, apa kata dia? Pengen di semen yang di samping. Ya. Masya Allah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, kembali inilah orang-orang yang bersyukur. Ya. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, kalau ada yang sudah punya buku saya, ada juga ini, kirain Fatihahnya beda. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, ada lagi seorang pengusaha